Halo siswa kami, selamat pagi. Kembali kita berjumpa untuk kesempatan ini dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya siswa SMP kelas 7. Adapun tema pembahasan kita adalah Present Continuous Tense. Dalam penggunaan present continuous tense, yang pertama kita harus ketahui apa itu present continuous tense. Pengertian dari present continuous tense adalah suatu tense yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu sekarang. Adapun to be yang dipakai yaitu am, is, dan are. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ingat kembali penyesuaian antara subjek dan to be. Meskipun pertemuan yang lalu kita sudah bahas bersama, namun untuk kali ini kita mengulangi kembali penyesuaian subjek dengan to be. Subjek I itu berpasangan dengan to be am. You berpasangan dengan a, we berpasangan dengan a, they berpasangan dengan a, he, she, it berpasangan dengan is. Kemudian selain dari kata ganti nomor 1 sampai 7 di atas, seperti kata the boy ini artinya laki-laki. Jadi kalau laki-laki kemungkinan dan pasti bahwa dia adalah kata gantinya he. Jadi he berpasangan dengan is. Jadi sini kata the boy pasangannya adalah is atau to be-nya adalah is. The cats, kucing, di sini kucingnya lebih dari satu. Tandanya adalah ada tambahan s. Jadi kata gantinya untuk the cats adalah they. Sedangkan di atas itu they berpasangan dengan a. Kemudian my father, bapak saya, itu kata gantinya he. Jadi pasangannya he adalah is. Jadi untuk ini kita harus mengetahui pasangan to be dengan subjek. Subjek apapun yang kita pakai harus selalu disesuaikan dengan to be yang dipakai. Oke, lanjut. Kita melihat kalimat positif. Untuk kalimat positif, ya pertama dimulai dengan subjek, kemudian to be, kemudian verb tambah in, tambah objek. Contoh kalimat pertamanya, I am going to school now. You are eating cake right now. We are drinking ice now. They are working hard now. He is eating durian now. She is drinking tea now. It is running very fast now. Jadi kita harus memperhatikan di sini bahwa antara subjek dengan to be harus disesuaikan dengan pasangannya. Kemudian sesudah to be diikuti kata kerja tambah ing atau kata kerjain.
Misalnya kata go menjadi going, eat, eating, drink, drinking, walk, walking, eating, drinking, running. Ya, itu diperhatikan semua bahwa untuk menjadikan kata kerja itu menjadi kata kerja in, tinggal menambahkan kata ing, kata in, di belakang kata kerjanya. Saya mengartikan dulu kalimatnya. I am going to school now. Saya sedang pergi ke sekolah sekarang. You are eating cake right now. Kamu sedang makan kue sekarang. We are drinking ice now. Kita sedang minum es sekarang. They are working hard now. Mereka sedang bekerja keras sekarang. He is eating durian now. Dia sedang makan durian sekarang. She is drinking tea now. Dia sedang minum teh sekarang. It is running very fast now. Dia sedang berlari sangat kencang sekarang. Jadi pengertian dalam bahasa Indonesia itu ada arti sedang. Jadi untuk menyatakan sedang melakukan sesuatu pakai pola kalimat present continuous tense. Oke, kita lanjut kalimat negatif. Untuk kalimat negatif pakai rumus subjek, to be tambah not, verb in, objek. Contoh kalimat nomor 1. I am not going to school now. Nomor 2. You are not eating cake right now. We are not drinking ice now. They are not coming here now. He is not eating apple now. She is not drinking tea now. The cat is not running very fast now. Jadi untuk kalimat negatif, kita hanya menambahkan kata not di belakang to be. Jadi semua kalimat ini ditambahkan dengan kata not. Jadi untuk membuat kalimat negatif. Dan harus diketahui bahwa kata kerja yang dipakai harus dijadikan kata kerja in. Maksudnya ditambahkan ing di belakang kata kerja itu sendiri. Itulah contoh kalimat negatif. Selanjutnya kita melihat contoh kalimat bertanya atau interrogatif. Ya, dengan pola atau rumus dimulai dengan to be, kemudian subjek, kemudian verb in, kemudian objek atau pelengkap, tambah tanda tanya. Jadi setiap kalimat diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat pertamanya, am I eating cake now? Are we watching TV now? Are you drinking ice now? Are they coming here now? Is she eating apple now? Is he drinking tea now? Is it running very fast now? Mengartikan kalimatnya, apakah saya sedang makan kue sekarang? Berikut, apakah kita menonton televisi sekarang? Apakah kamu minum es sekarang? Apakah mereka sedang
datang ke sini sekarang? Apakah dia makan apel sekarang? Apakah dia minum teh sekarang? Apakah dia berlari sangat cepat sekarang? Ya, pokoknya dalam membuat kalimat interrogatif dimulai dengan to be, baru subjek, kemudian kata kerja ing, kemudian diikuti objek, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan itu, ini ada contoh diberikan. Is he studying English? Yes, he is. No, he isn't. No, he is not. Saya artikan dulu. Apakah dia belajar bahasa Inggris? Kalau misalnya ya, yes, he is. Kalau tidak, no, he is not. Boleh juga disingkat, no, he isn't. Kalimat berikutnya, is Anna sweeping the floor? No. Apakah Anna sedang menyapu lantai sekarang? Kalau misalnya ya, yes, she is. Kalau tidak, no, she isn't. Ya, baiklah, kita lanjut untuk mengerjakan latihan pertama, di mana latihan pertama ini adalah melengkapi kalimat positif dengan to be tambah kata kerja in. Jadi untuk jawaban yang harus kita berikan adalah melihat arti kata kerja yang ada di belakang kalimat itu dengan menyesuaikan pola kalimat yang ada, di mana pola kalimatnya di sini adalah present continuous tense. Kemudian diminta untuk melengkapi di situ adalah gunakan to be yang sesuai dengan subjek, kemudian diikuti kata kerja in. Iya, oke, kita mulai. Yang pertama, di situ yang pertama adalah I to school. Kemudian kata kerja adalah pergi. Jadi jawaban untuk kalimat ini, jadi ingat tadi menggunakan to be, ya. Jadi jawabannya adalah I am going to school. Ya. Kemudian kalimat berikut, you the book. Kemudian kata kerja dipakai adalah mengambil. Ya, mungkin masih ingat artinya bahasa Inggrisnya mengambil adalah, kemudian to be yang dipakai pasangan to be-nya tadi sesuai dengan you adalah, ya, oke, kita lihat jawabannya. Ya, you are taking the book. Kamu sedang mengambil buku itu. Kemudian kalimat berikut, we to the canteen. Kemudian kata kerja pergi. Jadi sebelum kata kerjanya menggunakan to be. Jadi to be tambah kata kerja in. Jadi jawabannya adalah we are going to the canteen. Kami sedang pergi ke kantin. Kemudian kalimat berikut, they rice. Bahasa Inggrisnya yang dipakai di sini adalah memasak. Ia memasak. Jadi jawabannya adalah they are cooking rice. Mereka sedang memasak nasi. Kemudian berikut, he me. Kemudian kata kerja membantu, bahasa Inggrisnya membantu adalah, kemudian to be sesuai dengan he adalah he is helping me. Dia sedang membantu saya.
Kemudian berikut si titik T. Kemudian bahasa Indonesianya adalah minum. Jadi bahasa Inggrisnya adalah she is drinking tea. Kemudian berikut it very fast. Kemudian kata kerja berlari. Bahasa Inggrisnya adalah it is running very fast. Kemudian kalimat terakhir, my mother to the market. Kemudian bahasa Inggris dipakai adalah pergi. Jadi jawabannya adalah my mother is going to the market. Begitulah cara untuk melengkapi kalimat ini. Ya, baik, kita lanjut untuk latihan kedua. Untuk latihan keduanya ini kita melengkapi kalimat tersebut dengan to be. Di mana tadi kita sudah mempelajari ada 3 to be, yaitu am, is, are. Dan kita harus menyesuaikan dengan subjek yang ada. Untuk kalimat interrogatif ini, kita mulai yang pertama, Santi and Anna going home. Jadi to be-nya adalah iya, Santi and Anna going home. Kemudian berikut you seen her. Kemudian to be-nya adalah are you seeing her? Kemudian berikut we drinking tea. Jadi to be-nya adalah are we drinking tea? Kemudian berikut they eating cake. To be yang sesuai untuk kalimat ini adalah are they eating cake? Kemudian berikut the woman seen me. Jadi to be-nya adalah is the woman seen me? Kemudian berikut your mother cooking rice. To be-nya adalah is your mother cooking rice? Kemudian kalimat terakhir, the car running fast. To be-nya untuk ini adalah is the car running fast? Ya, oke, sudah terjawab semua. Saya bantu untuk mengartikan kalimat pertama, are Santi and Anna going home? Apakah Santi dan Anna pulang? Maksudnya sedang pulang. Berikut, are you seeing her? Apakah kamu sedang melihat dia? Are we drinking tea? Apakah kita sedang minum teh? Are they eating cake? Apakah mereka sedang makan kue? Is the woman seeing me? Apakah wanita itu sedang melihat saya? Is your mother cooking rice? Apakah ibumu sedang memasak nasi? Is the car running fast? Apakah mobil itu sedang berlari cepat? Ya, kita lanjut ke latihan terakhir, latihan ketiga. Untuk latihan ini kita melengkapi kalimat itu dengan kata-kata yang sesuai. Kemudian kata-kata di sini sudah ada diberikan di belakang. Diperhatikan kata yang ada di belakang, kemudian disesuaikan dengan bentuk kalimat. Ya, untuk nomor 1, the classroom. Kemudian kata kerja dipakai clean, kemudian kalimat negatif. Jadi maksudnya kita diminta untuk mengubah kalimat itu menjadi negatif. Jadi jawabannya adalah, jadi tadi mungkin masih ingat pola kalimat negatif, jadi kita harus menyesuaikan dengan polanya. Jadi jawabannya di sini adalah she is not cleaning the classroom. Ya, di situ di belakang to be tambah not, kemudian kata kerjanya ditambah ing. Karena rumusnya untuk kalimat ini seperti itu. Berikut untuk nomor 2.
Kata kerja yang dipakai adalah cook, kemudian kalimat positif. Jadi kita mengubah, melengkapi kalimat itu menjadi kalimat positif. My mother titi in the kitchen. Jadi jawabannya adalah, ingat di sini kalimat positif. Jadi jawabannya adalah my mother is cooking in the kitchen. Ibu saya sedang memasak di dapur. Kemudian untuk nomor 3, diminta di situ adalah kalimat positif. Kata kerja dipakai adalah sit. Dan ingat di sini subjek yang dipakai adalah his friends. Jadi to be-nya apa? Oke, kita lihat jawabannya adalah his friends are sitting on the chair. Temannya sedang duduk di kursi. Kemudian nomor 4, he on the bed now. Kata kerja dipakai adalah sleep, kemudian kalimat diminta adalah kalimat negatif. Jadi jawabannya adalah he is not sleeping on the bed now. Kemudian nomor 5. Nah, di sini kata kerja dipakai adalah it, kemudian tanda tanya. Maksudnya kalimat itu mau dijadikan kalimat tanya. Jadi ingat tadi, dalam kalimat tanya dimulai dengan to be. Jadi harus menyesuaikan to be dengan subjek. Kemudian the cats di sini, kucing itu lebih dari satu, berarti pasangan to be-nya adalah, ya mungkin ada yang sudah ingat. Di situ jawabannya atau to be-nya adalah the cats. Kemudian kata kerjanya diapakan tadi? Ya ditambahkan ing. The cats eating under the table now. Apakah kucing itu sedang makan di bawah meja sekarang? Iya. Oke, begitulah cara untuk melengkapi latihan ini dengan memperhatikan pola atau rumus kalimat present continuous tense. Jadi usahakan selalu diingat rumus untuk present continuous tense, baik kalimat positif, negatif, dan bertanya. Oke, sekira demikianlah pembahasan kita tentang present continuous tense. Mudah-mudahan menambah pengetahuan, bisa lebih maju ke depan. Dan bila mana ada kekurangan, mohon dilengkapi supaya bisa lebih baik. Dan bila mana ada kekurangannya, saya pribadi memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.